Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah, nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakara wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardati wa qurbi wa thawabi wa husnul khatimah ma'al latfi wal afiyah wa salahil 'aqiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibus sa'ilin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, atas limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kembali kita di dalam majlis ini. Mudah-mudahan nasihat-nasihat daripada sabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama ini telah kita pelajari dapat menjadi pegangan kita di dalam mengarungi kehidupan. Insyaallah tidak ada satupun kata yang keluar dari lisannya manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kata itu pasti memiliki keunggulan dan keutamaan bagi hidup kita semua. Kita kalau punya orang tua, kebetulan orang tua kita ini bijak, seneng ngasih wejangan, ya. Ada aja itu, subhanallah. Wejangan-wejangan mereka tuh yang kita dulu bosen dengerin. Begitu kita ketemu satu momen, satu waktu, tiba-tiba nasihat mereka kita ingat. Bener kata emak saya, bener kata bapak saya, bener kata enyak, kata siapalah, bener kata nenek, bener kata kakek. Nah gitu. Ada waktu-waktu yang kita nggak bisa prediksi. Terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita yang tiba-tiba kehidupan itu relate dengan nasihat yang dikasih orang tua kita. Kita nggak bisa tebak kapan kejadian itu datang, kapan masalah itu datang. Tapi begitu tepat waktunya masalah itu datang, kita tiba-tiba karena pernah dikasih wejangan, pernah dikasih pegangan, begitu waktunya pas, wejangan itu kayak alarm buat kita, seolah ngingetin sama kita. Gitu. Ingat nggak dulu mak pernah ngomong? Ingat nggak dulu bapak pernah ngomong? Ingat nggak dulu siapa pernah ngomong? Begitu juga kiranya sabda-sabda Nabi kita Muhammad SAW. Kadang-kadang kita belajar sesuatu hari ini, mungkin bisa jadi hal itu jauh banget dari prediksi. Kayaknya saya kagak bakalan itu begitu, nggak mungkin itu begitu, atau mungkin bayangan kita membosankan mungkin di dalam menyimak itu istilahnya. Tetapi subhanallah, semua yang kita dengar dari wejangan-wejangan Nabi akan datang satu waktu di mana itu kejadian sama hidup kita. Kita lalu diingatkan, Nabi dulu pernah bersabda, Nabi dulu pernah berkata, Nabi dulu pernah mengingatkan. Kita seolah diingetin, oh iya benar. Nah, gitu. Jadi kita kayak punya pegangan, kita kayak punya penguat. Makanya kenapa penting kita itu di dalam belajar daripada hadis-hadisnya Rasulullah, di dalam belajar daripada ilmu-ilmunya Allah dan Rasulnya,
Buat apa sih itu semua? Iya. Datang satu waktu ada kejadian terjadi dalam hidup, kita kemudian tiba-tiba diingatkan apa yang dipesankan oleh Rasul, sehingga begitu kejadian itu datang, kita bukan jadi orang kayak nggak punya arah, tapi kita justru jadi orang kayak punya arah. Rasulullah dulu pernah ngomong, Rasulullah dulu pernah ngingetin, Rasulullah dulu pernah nyaranin, Rasulullah dulu pernah mewanti-wanti. Semua itu jadi apa? Jadi pembelajaran yang paling berharga bagi kita semua. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, tiap kajian demi kajian kita hadir, ya. Mau istilahnya nih, kalau kita bilang materinya enak, materinya nggak enak, mau hadisnya ibaratnya nyambung sama hidup ataupun nggak nyambung, tapi kalau kita paham yang namanya itu suatu wejangan, mungkin nggak nyambung buat kita sekarang, tapi akan nyambung buat kita di suatu hari kemudian. Kita ingat itu aja tuh. Bakal ada satu hari di mana nasihat-nasihat yang dulu pernah kita pelajarin justru kita butuhkan di waktu-waktu genting yang semacam itu. Insya Allah nasihat-nasihat Rasulullah selalu bisa kita amalin, selalu bisa kita pegang, dan terutama selalu bisa kita ingat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tapi ibu-ibu, kita mau lanjut daripada hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Mukhtarul Hadis. Ya, kita sampai ke hadis berapa? Hadis ke-11. Kita baca rame-rame ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, wa ikhwani mutasariman. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ada 3 golongan orang yang sholatnya tidak akan diangkat oleh Allah. Kata lain, tidak akan diterima oleh Allah meski cuman terangkat sejengkal aja, tidak. Dari mana sholatnya diangkat? Dari kepalanya. Sejengkal aja naik, enggak. Maknanya apa? Enggak diterima sama sekali. 3 golongan ini siapa? Pertama, seorang yang mengimami suatu kelompok atau suatu kaum, sedangkan mereka, para kaum tersebut, tidak menyukai pemimpinnya. Itu pertama. Yang kedua, istri yang tidur di malam hari, sedangkan katanya suaminya dalam keadaan marah kepadanya. Yang ketiga siapa? 2 orang saudara yang sedang saling bermusuhan. Baik. Hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita melalui riwayat Ibnu Majah. Hadis ini dengan sanad hasan. Apa yang Nabi mau sampaikan sama kita? Mau ngasih peringatan sama kita. Bu, orang kagak sholat buruk. Sholat tapi sholatnya nggak diterima juga buruk. Betul apa enggak? Iya. Orang yang kagak sholat lebih buruk pastinya. Kenapa? Ya secara mereka orang-orang yang berarti keinginan aja untuk berbuat kebaikan nggak ada.
Tapi subhanallah, ada kelompok orang kebaikan masih mau dia kerjain. Tetapi tanpa dia sadari, walaupun dia mengerjakan kebaikan itu, tetapi kebaikannya terhambat oleh sesuatu. Tapi kebaikannya jadi nggak sempurna. Makanya kenapa banyak orang yang zaman kita sekarang ini, mereka udah hijrah 10 tahun, mereka udah hijrah 5 tahun, barangkali juga mereka udah merubah, coba hidupnya sekian tahun, tetapi hidupnya nggak benar-benar kunjung mendapatkan perubahan. Hidupnya nggak jadi lebih baik, hidupnya nggak jadi lebih damai, hidupnya nggak jadi lebih tentram. Banyak faktornya. Tapi di sini kita mau bahas apa? Ada 3 ternyata. Yang mana sudah dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya, Inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Kata sholat itu kan mencegah para pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Kalau keji sama munkar aja ditolak, apalagi sedih, Bu? Logikanya. Kalau keji sama munkar aja sama Allah ditolak gara-gara sholat, apalagi galau, Bu? Kalau keji sama munkar aja sama Allah ditolak gara-gara sholat, ibaratnya, iya kan? Apalagi frustasi, Bu? Itu nggak ada. Tapi kenapa banyak orang yang sholat, galau jalan, sedih jalan, frustasi jalan, ditambah kejelekannya juga tetap terus jalan. Berarti di sini ada yang tidak baik dari sholatnya. Ada yang belum sempurna dari sholatnya. As'alullah salam wal afiyah. Semoga Allah jaga kita semua, selamatkan kita semua. Jangan sampai kita tergolong 3 golongan yang Nabi mau sampaikan ini. Siapa tuh yang pertama? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang mengimami di sini kategorinya boleh jadi imam sholat. Jadi hati-hati. Boleh jadi imam kota, jadi pemimpin satu kota. Boleh jadi juga imam satu negara. Sebagian ulama bilang boleh jadi juga imam di sini kata lain pemimpin ya. Boleh jadi juga pemimpin satu arisan. Boleh jadi juga pemimpin satu organisasi kebaikan. Bayangin. Jadi yang namanya semua pemimpin. Siapa aja yang mimpin, dia berarti harus lebih banyak mengevaluasi. Apa yang dievaluasi? Pertama, sebelum dia mengevaluasi orang, evaluasi dirinya. Apakah satu, dia udah layak atau belum? Pertama gitu dulu. Karena kalau kita lihat, mohon maaf ya, zaman sekarang orang-orang yang mencalonkan dirinya sebagai apapun itu, ya, mencalonkan dirinya sebagai apapun itu, pada pede-pede. Tahu nggak, Bu? Pada pede-pede. Pede-pede seolah dirinya itu mampu. Makanya kalau mereka dalam keadaan merasa dirinya percaya diri banget, seringkali mereka justru dibenturkan dengan ujian. Banyak dari apa yang mereka rancang dan rencanakan tidak terrealisasikan. Kenapa? Karena terlalu sombong dan seolah menampilkan kemampuan diri. Ini bahaya. Mereka evaluasi diri aja enggak, lalu mereka lupa dalam mengevaluasi orang-orang itu terhadap dirinya gimana. Suka, apa seneng, apa enggak demen, apa ngerasa gelisah, apa sampai zaman sekarang di fasenya sudah hujat menghujat. Buruk banget ya. Nah, pengennya tuh coba dari mereka itu, kalau umpamanya ada dari kalangan kelompoknya menghujat, kelompoknya keberatan, ibaratnya dia justru mengevaluasi diri. Karena kenapa? Kalau muncul satu hujatan, kalau muncul satu orang yang tidak setuju dengannya,
Kalau muncul ada orang yang tidak senang dengan kepemimpinannya, apa dampaknya? Dampaknya sholatnya menjadi tertangguhkan. Sholat kagak keterima, Bu. Kalau kita ngomongin kepala negara ruwet, saya bilang kenapa ruwet? Bukan level kita dah itu. Kalau level kita ketua pengajian, iya kan? Ya kita mah ngomong yang level kita aja, jangan ngomong level tinggi-tinggi. Agak penting. Nah, emang ada yang mau jadi presiden di sini? Kirain kalau ada yang mau gitu ya. Kita ngomong yang level-level kita aja. Ketua arisan, ketua pengajian, ya, ketua organisasi kebaikan, macam-macam deh yang mengatasnamakan unsur-unsur kebaikan, gitulah bahasanya. Apapun itu, Bu, ada kalanya kadang-kadang dia memang dibutuhkan menjadi seorang pemimpin, ada kalanya tidak. Makanya waktu itu kita pernah bahas, pemimpin tuh kalaupun mau mimpin harusnya gimana sih? Harusnya bukan dia yang mencalonkan diri untuk memimpin. Kita udah pernah bahas. Di mana? Di Guru Hadi ya. Di Majlis Ta'lim Al-Istiqomah kita udah pernah ngomong. Jadi idealnya pemimpin itu gimana? Kapan kita boleh mimpin? Kalau orang nunjuk kita, pimpin. Kamu deh yang mimpin. Itu pun jangan langsung kau iyakan. Jangan. Kenapa? Karena beda. Kalau kamu ditunjuk, maka yang menunjukmu akan menolongmu. Tapi kalau kau mencalonkan, boleh jadi yang hari ini menunjukmu, besok akan menghujatmu. Benar apa enggak? Kita kalau dipilih, ente aja deh. Ada apa-apa sama kita? Wah, itu rakyatnya turun semuanya. Orang-orang pengajiannya bela semuanya. Panitianya rangkul dia dan nggak boleh ada celaknya. Wah, dia apa? Dijaga, ditutup. Tapi kalau nyalonin diri, udah kita bikin ini yuk. Lah ini ketuanya siapa? Gua. Iya, begitu dia ngomong saya ketuanya, apa yang terjadi? Itu bakal jadi peringatan. Peringatannya apa, Bu? Ditungguin sama orang yang kesel. Belagu amat, Bu, mau jadi ketua, gue pengen lihat kerjanya kayak apa. Ditungguin. Begitu dia ngelakuin kesalahan, itu yang nungguin memang kesempatannya buat ngebully dia, buat ngejatuhin dia, buat ngehujat dia, wahakala. Jadi Islam itu sebetulnya indah banget. Bahkan di dalam kepemimpinan aja kita diajarin caranya semacam apa gitu. Nggak serta-merta begitu aja. Pak, kita dampaknya kalau mengimami seseorang, mengimami satu kaum, satu kelompok, baik imam sholat, baik imam satu organisasi, atau imam di dalam satu wilayah, masalahnya gitu, Bu. Masalahnya apa? Ini kalau sampai ada yang kagak seneng, ada yang jengkel sama dia, ada yang nggak seneng sama dia, apa dampaknya? Sholat dia menjadi taruhannya. Makanya tuh, Bu, dulu kalau kita lihat setelah Rasulullah menjadi pemimpin, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, tapi Sayyidina Abu Bakar nggak lama, 2 tahun, habis gitu digantikan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menjadi khalifahnya Rasul dan khalifahnya Sayyidina Abu Bakar. Lalu kemudian muncul satu julukan baru. Apa julukannya? Amirul Mukminin. Amir artinya apa? Amir. Kalau bahasa Arab, emir, raja. Amir. Iya, raja atau ketua atau pemimpin. Pemimpin siapa dia? Mukminin. Semua orang beriman di bawah kepemimpinan dia. Seorang Umar bin Khattab.
titel yang ada pada seorang Sayyidina Umar ibn al-Khattab itu bukan sembarang titel. Julukan yang diberikan kepada seorang Sayyidina Umar ibn al-Khattab bukan sembarang julukan. Tapi apa yang membuat Sayyidina Umar bertahan 10 tahun menjadi pemimpin itu? Apa yang bikin dia? Rakyat tidak pernah terganggu atas kepemimpinannya. Tolong garis bawahi. Jangan kita kenal belusukan itu zaman sekarang. Belusukan itu di zamannya Sayyidina Umar udah ada. Yang menerapkan belusukan itu pertama Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu jarang tidur malam, Bu. Selama dia memimpin menjadi imam, amir bagi umat Islam, apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Tiap malam itu dia keliling rumahnya orang-orang di kota Madinah buat mastiin jangan sampai ada satu dari rakyatku tidur tapi perutnya lapar. Ini zaman sekarang kalau kita lihat orang mau jadi pemimpin, pengen doang jadi pemimpin. Dengan gagasannya masing-masing. Kalau kita lihat, ada yang gagasannya bagus, ada yang gagasannya ya elah. Kan itu menurut saya. Karena saya bilang ibaratnya ya elah, ya gagasannya tentang makanan sampai hari gini juga kita makan. Apain ngomongin makanan? Mau ngasih makan orang? Emang kita hari ini sampai hari ini nggak makan? Gitu. Dari situ semua kita lihat, ya Allah. Tapi kita bandingin dengan kepemimpinan Islam yang mencerminkan seorang pemimpin. Sayyidina Umar dapetin satu orang kelaparan. Kita tahu ma'ruf kisahnya tahulah umum. Seorang ibu yang ternyata sedang memasak batu. Nah, ma'ruf, kisahnya ma'ruf. Seorang ibu masak batu. Sayyidina Umar sampai tahu kejadian itu. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Dia pergi sendiri ke Baitul Mal. Dia angkut sendiri tepung gandum di pundaknya. Sampai kata ajudannya bilang, ya Amirul Mukminin, biarkan kami yang gotong ini. Apa jawaban Sayyidina Umar? Tidak. Ini tanggung jawab saya. Emang kamu mau pikul tanggung jawab saya di akhirat? Coba. Hari gini, kalau ada sampai yang salah pilih pemimpin, jelas-jelas yang ditanya apa, jawabnya apa, ngawur. Bingung lah. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab ditanya, sini biar kita. Artinya tugasnya mau diringanin sama ajudannya. Ente nggak tahu. Emang ente mau ngadep Allah buat menjawab pertanyaan kenapa sampai terjadi ada orang yang lapar dalam kepemimpinan Umar? Jawab apa? Ibu, kita ngaji, belajar, seenggaknya kan ilmu nyantel. Hari gini apa aspek kalau sampai salah pilih pemimpin? Generasi yang ibu rusak. Bu, jangan salah. Jangan mikirin cuman yang gak penting, Bu. Emang kita hari ini gak makan? Kita sampai hari ini makan. Pikirin generasi ini buat cucu ke depan seperti apa. Kalau sampai yang mimpinnya udah salah, rakyatnya udah nggak bener, ibaratnya dipimpin olehnya juga tidak membawa kebenaran, akan kita punya agama. Jadi catatan pentingnya, satu rumah tangga, imamnya kagak sholat, rumahnya redup apa kagak? Redup, Bu. Gak enak, Bu. Suram, Bu. Saya kagak bilang eno kagak sholat. Enggak, saya nggak bilang nggak sholat kali. Sholat
kali. Tapi yang jadi masalah, umpamanya kedapatan ada orang di bawahnya kagak demen, sholatnya jadi nggak diterima. Dampaknya kalau sholat kagak diterima, mau jadi sesuram apa negeri kita? Mikirnya ke situ aja. Yang diantisipasi ke sana aja. Kita juga belajar di sini. Jadi ketua pengajian, ketua arisan, ketua rombongan, ketua-ketua yang namanya ketua, jangan girang, Bu. Bener. Ibu tahu nggak? Hari ini nih, manusia itu sedang dicekoki dengan apa? Dengan pemahaman enak menjadi pengurus. Jadi pengurus enak gitu. Saya bilang, emang sejak kapan jadi pengurus enak? Kenapa orang jadi pengurus merasa enak? Karena nggak pernah ngurus. Tahu nggak? Kenapa orang hari gini ngomong jadi pengurus enak? Karena nggak pernah ngurus. Coba dia ngurus, dia bakal bilang, ente aja deh aneh kayaknya mau pensiun dini. Karena capek ngerasain jadi pengurus. Yang diurus bukan sembarangan, manusia. Adatnya macam-macam. Betul apa enggak? Kalau tahu yang namanya rasa ngurus, kagak mau dia jadi pengurus. Hari gini orang berebutan jadi pengurus. Bahkan kalau namanya kagak dicantumin jadi pengurus, tersinggung dia. Tersinggung. Mau keluar dari grup. Mau keluar dari grup katanya. Kenapa mau keluar dari grup? Kagak dianggap katanya. Nggak dianggap. Iya. Kenapa orang sampai semudah itu begitu? Dia nggak tahu rasanya benar-benar jadi pengurus. Kalau tahu rasanya benar-benar jadi pengurus, kita mau lepasin semuanya. Bener, Bu. Jangan ibu-ibu, saya aja. Kalau ibu tahu rasanya jadi saya. Iya, Bu. Nggak enak. Pada saat kita menjalankan sesuatu yang bertanggung jawab dengan orang, kalau kita tahu hukum sebenarnya, kita takut, Bu, main-main di sini. Nggak enak. Itu kenapa nggak enak? Karena urusannya panjang. Nah, ibu-ibu bijak-bijaklah saat ngimamin, baik itu ngimamin sholat, baik itu ngimamin pengajian, baik itu ngimamin arisan, baik itu ngimamin suatu gerakan. Bijak-bijak, Bu. Jangan sampai yang kita lakuin ini menyinggung. Menyinggung siapa? Perasaan orang. Sekelas Nabi kita aja, Bu, jadi pemimpinnya umat ini. Ya. Sebelum wafat apa yang dilakukan sama Nabi? Ngumpulin para sahabat, didudukin. Ditanya sama Nabi, saya udah nyampein apa itu Islam, apa itu iman? Apakah kalian menjadi saksi kalau saya ini telah menyampaikan apa yang Allah minta aku sampaikan? Sahabat jawab, iya Rasulullah. Engkau sudah menyampaikan apa yang perlu kau sampaikan. Apa ada di antara kalian yang mana aku berhutang kepadanya, belum aku lunasi sampai hari ini? Apa ada di antara kalian yang haknya aku ambil? Ini Rasulullah loh, pemimpin umat loh. Takut dirinya mimpin, tapi ngezolimin orang. Hari ini orang jadi pemimpin, kalau marah nggak pakai otak. Padahal cuma mimpin bus doang. Iya, mimpin rombongan bis doang. Ngomel kagak pakai otak sama jamaahnya. Mimpin satu kegiatan kebaikan, tapi jadi ketua bisa marah-marah sama bawahannya seenak jidatnya. Apa ini Islam? Islam nggak gini, Bu. Rasulullah nggak pernah menjadikan
Yang namanya kepemimpinan adalah artinya berkuasa kepada jiwa orang, enggak? Berarti kalau jadi pemimpin mau ngamuk sesuka hati boleh. Jadi pemimpin mau marah sama siapa aja boleh. Mau jadi pemimpin ibaratnya mau melampiaskan emosi sama siapa aja boleh. Ini belajar sama siapa? Justru di saat dia menjadi pemimpin, dia akan belajar menjaga hati orang lebih daripada dia cuma jadi orang biasa. Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab lebih. Saat mimpin, hati orang benar-benar diperhatiin. Nih saya nih sedang menjalankan satu tugas. Di mana tugas ini kalau sampai lagi saya memimpin ada yang tidak menyukai saya, sholat saya menjadi taruhan. Artinya kan mestinya dia paling jaga mulutnya, paling jaga sikapnya. Sama satu lagi nih Bu, kadang-kadang menjadi pemimpin tuh jangan gampang terprovokasi. Pemimpin yang dipimpin 10, dari 10 ada 2 yang ngadu. Bu, si ini begini Bu. Si ini begini. Naik emosinya. Panggil yang 8. Wow. Dudukin yang 8. Semua duduk yang 8. Ngamuk dia. Kebenarannya belum dicari. Benar atau tidak informasinya, valid atau tidak kabarnya, belum ditelusuri. Tapi tahu-tahu udah main ngamuk aja sendiri. Baik-baik. Ini bukan Islam. Islam nggak minta kita begini. Ini urusannya sholat. Jadi taruhannya. Kalau kita sholat, tapi sholat kita sejengkal aja kagak keangkat. Kebayang nggak Bu, seredup apa tuh hati? Pantes pikirannya nggak cerah. Pantes emosinya kadang tak terarah. Sebabnya apa? Banyak sholatnya yang tertahan, gak diterima sholat. Itu satu. Jadi bagi ibu-ibu siapa aja yang mau jadi imam, baik imam sholat, imam apapun itulah, tolong waspadalah. Waspadalah. Kayak iklan apa ya? Kayak pembawa berita. Waspada. Kenapa kita disuruh waspada? Sholat kamu menjadi ancamannya di sini, ya. Kau mempertaruhkan sholatmu, apakah sholatmu menjadi sholat yang diterima atau tidak. Kemudian yang kedua, wamra'atin batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang istri yang tidur di waktu malam sedangkan suaminya lagi banyak apa kagak? Seorang istri yang tidur gara-gara capek kek, gara-gara kesel kek, habis adu mulut sama suami. Kata orang bilang ini, ustazah kan katanya kalau berantem nunggu 3 hari. Saya bingung itu dapat dari mana ya. Saya aja sampai nyari, kayaknya salah paham hadis dia. Disebut salafah nih dikira salafahnya 3 hari kali. Padahal nggak ada 3 hari, hari itu juga, detik itu juga. Kalau kamu lagi berantem, ibaratnya kamu lagi berantem sama suami, sholat isya atau sholat subuh, suami kesel, sholat kamu tertahan. Kagak nunggu 3 hari Bu, makanya jangan suka ngambek. Fitrahnya perempuan itu ngambek, marah, kesel, cemburu. Fitrah kita tuh. Dari kapan tuh perempuan udah cemburu? Dari zamannya Sayyidatuna Hawa diciptain sama Allah. Sayyidatuna Hawa cemburu sama Nabi Adam padahal di surga kagak ada perempuan selain dia. Dia cemburu. Nabi Adam gak boleh kemana-mana. Itu perempuan.
Emang sama Allah dia lahir dititipin tuh sifat. Tapi Bu, dinetralkan oleh akal. Tolong dicatat itu. Perempuan memang punya fitrah, tukang ngambek. Fitrahnya baper. Fitrahnya kang nangis. Fitrahnya cemburu. Catatannya. Tapi ingat, saat Allah menitipkan sifat-sifat itu semua kepada kita, Allah juga turunkan penetralnya. Apa yang dapat menetralkan baper itu? Apa yang dapat menetralkan cemburu itu? Apa yang dapat menetralkan perasaan-perasaan kesedihan itu? Yang menetralkan pikirannya. Perempuan dikasih sama Allah, pikiran gak banyak, sedikit aja. Perempuan lu mainnya hati, bukan otak. Tapi kalau ada sampai perempuan yang bekerja otak, bukan hati, itu perempuan-perempuan tangguh. Makanya langka. Makanya langka. Karena dia menggunakan otak. Jadi bukan berarti cemburunya nggak ada, tapi otaknya menjadi penetral. Bukan berarti bapernya nggak ada, bapernya dengan otak dinetralkan. Bukan berarti sedihnya nggak ada, sedihnya dengan otaknya ternetralkan. Fitrah perempuan gitu, ibu mau cari siapa aja. Masa termasuk saya nih misalnya gini, Ustazah orangnya baper. Saya baper nggak ya? Saya nggak tahu. Tapi ada nggak rasa baper? Ya adalah pasti. Kita manusia. Tapi baper itu nggak pernah keduluan. Karena yang kita gunakan akal duluan. Kalau ibaratnya kita nih dikecewain sama orang, yang kita kerja otak bukan hati, kita mikir, emang dia siapa mau nyakitin saya? Emang dia siapa kalau dia hari ini berencana mau jatuhin air mata saya? Emang dia sepenting apa untuk mengintervensi jiwa saya? Otak saya mikir, kau bukan siapa-siapa, kenapa aku harus menangis karena dia? Betul gak? Mikir Bu. Tapi kalau selama ini yang terjadi, dikecewakan, mikir kagak. Nangis dulu. Jahat banget sih jadi orang. Emang aneh salah apa? Kenapa dia bisa segitu kurang ajarnya? Kenapa dia bisa sebegitu zolimnya? Kenapa dia bisa otak nggak jalan? Nangis aja. Sedih aja. Tapi kalau otak yang jalan kan mikir. Malah yang begitu, kau ingin air mataku, akan kuberikan tawaku. Enak aja. Kau kira air mataku diobral? Air mataku mahal. Dia hanya tumpah untuk hal-hal yang membuat api neraka padam. Gitu dong. Perempuan nangis. Balik lagi, ngambek sama suami. Nah, marah sama suami. Mikir Bu, ini yang diambekin apa? Kadang-kadang perempuan tuh lucu, yang salah dia, yang ngambek dia. Saya kalau sama perempuan ngomong apa adanya. Kan ini kajian nggak ada laki-lakinya. Jadi kita ngomong terbuka aja. Kalau laki denger terserah dia. Nah kita bilang nih Bu, kadang-kadang ibu harus sadar nih perempuan, yang salah dia, yang baper dia. Contoh, maaf nih, suami mengajak dia berhubungan, kan dia lagi capek, dia tolak. Jangan sekarang, aneh capek, suami kesel nih. Ini Bu, ada ceritanya Bu, suami kesel nih. Lah, kamu itu aku nikahin untuk bisa saya tidurin. Kalau setiap kali saya mau kamu bilangnya capek mulu, kalau gitu saya pergi aja cari yang mau. Ini contoh. Biasanya kalau suami kayak gitu yang ngambek siapa? Istri.
Istri. Istri kesel. Yang salah siapa? Yang salah istri. Kenapa saya bilang yang salah istri? Ya emang Bu. Dalam pertemuan ada kajian saya di tempat lain, saya pernah memberikan satu arahan, Bu. Kita Bu sama suami disuruh nurut. Kalau kita mau menolak, kita tuh harus nolak tuh lemah lembut. Kita kalau nolak itu harus masuk ke dalam realistis dia, pikiran dia dan logikanya. Kamu nolak kenapa? Kalau kamu tahu penolakan yang paling fatal adalah penolakan urusan ranjang, saya tekankan kepada ibu-ibu. Penolakan di dalam rumah tangga yang paling fatal adalah penolakan dalam urusan ranjang. Kalau mau nolak yang sopan. Jangan belagu. Udah kayak Miss Universe gitu. Jangan belagu. Ustazah kita capek ngurusin anak iya. Rapiin rumah iya. Tahu Bu, itu ladang amal buat kita. Ibu mau nolak, tolak yang baik. Bukan marah-marah. Bukan pakai penolakan yang kasar. Bukan pakai penolakan mantatin dia. Bukan. Serius Bu. Kesel. Dia kesel marah. Masalahnya sholat kita jadi masalah. Dan memang kalau ibu belajar di hukum mana saja, mohon maaf, hukum nih hukum. Ada suami meminta istrinya, lalu istrinya menolak bukan karena uzur syar'i, istrinya dosa. Uzur syar'i itu apa Ustazah? Uzur syar'i haid, uzur syar'i nifas, uzur syar'i sakit, capek, uzur syar'i. Kalau kita capek, yang tahu badan kita kan kita, dia nggak tahu. Karena yang tahu cuman kita, dia nggak tahu, ngomongnya baik-baik. Baik-baik. Orang laki itu kalau diomongin baik lebih baik Bu. Kalau ngomongnya galak, galakan dia. Karena dia merasa dirinya punya otoritas sama kita. Saya jujur Bu, saya bukan berarti ada di pihak laki-laki dalam membela. Bukan. Tapi justru saya ingin menyadarkan ibu-ibu. Kenapa banyak hari ini banyak terjadi perpecahan di dalam rumah tangga? Karena perempuan kagak nyadar betapa banyak kelengahan yang terjadi bahkan karena dia sendiri. Saya tuh Bu, kalau ada orang berumah tangga bermasalah, saya kagak mau tuh istrinya doang tuh yang curhat. Mau istri mau bisa ngarang, jujur, istri bisa ngarang. Ustazah berarti nggak percaya perempuan. Saya percaya kata Imam Ali, bukan kata perempuan. Apa kata Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali, perempuan hatta turun dari langit, hatta jalan di atas air, jangan percaya sama dia. Karena perempuan itu mainnya ini, bukan ini. Jadi kalau ada yang punya masalah, saya bilang boleh curhat, boleh genting. Tapi saya kagak mau denger kamu doang. Bawa suami kamu. Berani nggak curhat depan dia? Lah kan yang mau saya curhatin dia, nggak apa-apa. Saya juga mau suruh dia curhatin kamu. Saya suruh dia kamu curhat, dia curhat. Saya nggak mau dengar sepihak. Saya mau dengar dua pihak. Oh saya nggak mau. Dua pihak cerita saya dengerin. Sepihak minta maaf. Karena saya berada bukan untuk di dalam pihak tertentu. Kan kamu mau cari islah. Kalau yang kau cari islah, ayo ditengahi keduanya. Kalau satu-satu, makasih. Kenapa? Dampaknya fatal Bu. Nah ini nih masalah yang kayak begini. Kenapa hadis ini kalau kita baca sekilas, kenapa istri doang ya? Kalau tidur suami kesel, kalau istri tidur lagi dikeselin sama suami, suami begitu juga? Hah? Suami begitu juga? Dia punya dosanya Bu. Dia bukan gak punya dosanya.
Kalau dia ada yang zalim, ada yang nggak benar, ada yang tidak memberi hak, ada yang mengambil hak dan lain sebagainya, dia juga punya dosanya, Bu. Apalagi di golongan yang ketiga ini, ini golongan merata kepada siapa saja. Nah, jadi perempuan tuh jangan mudah baper. Oh, baca gini, masa sih perempuan dong yang kayak gini, enak di dia nggak enak di kita? Enggak, Bu. Kita lagi diingetin, biar kita tuh jangan suka ngolah emosi, jangan suka mainin perasaan, tapi coba yang dikembangkan adalah pikiran. Karena kalau pikiran yang ibu kembangkan, ibu bakal jauh lebih selamat dari apa? Dari sifat baperan. Nah, adapun kelompok yang ketiga, diingetin dua saudara yang saling bermusuhan. Hari ini, bila kita merasa ada dari salah satu saudara kita sesama kaum muslimin, bukan sedarah, bukan sekandung, bukan sekakek, bukan senenek, bukan. Saudara merata, yaitu yang kalimat tauhid pernah diucap olehnya. Saudara merata yang Nabi Muhammad adalah nabinya. Saudara yang merata yang agamanya adalah Islam. Mereka saudara. Ada satu dari kita berdebat, berseteru, sampai akhirnya kita bertengkar, berselisih. Selama perselisihan itu ada, komunikasi tidak terjalin dengan benar, selama itu juga, catatannya ingat, selama itu juga sholatmu tertahan. Saya bilang, Bu, gak enak punya musuh, gak enak punya masalah. Yang enak tuh maafin orang, siapa aja yang salah maafin. Ustazah, saya kemarin habis disakitin sama fulan, sama orang. Saya sampai sekarang masih sakit hati. Gimana dong Ustazah? Maafin. Kamu mau berobat kemana aja, kamu ujung-ujungnya cuma akan dibawa untuk pada fase maafkan dia. Ibu tahu nggak? Hari ini nih, psikolog itu kan kerja keras dalam mengobatin jiwa-jiwa orang yang sedang bermasalah. Para psikiater itu sedang bekerja keras karena mereka banyak pasiennya. Untuk yang mereka perlu benarkan pikirannya. Tapi ibu tahu nggak? Semua daripada itu, masalah yang dialami oleh orang-orang yang mengetuk pintunya psikolog dan psikiater, masalahnya apa? Masalah yang terjadi di masa lalu, sesuatu yang belum dimaafkan. Itu masalahnya. Kenapa Ustazah kata siapa? Saya kebetulan juga belajar sedikit-sedikit ilmu itu. Ada orang hari ini terganggu jiwanya. Usut punya usut. Oh, dulu pernah punya masalah sama orang di masa lalu, tapi belum terselesaikan, belum rilis kalau bahasanya orang psikologi sekarang, belum terselesaikan. Jadi harus apa? Harus memberi maaf dulu ke sana. Tapi masalahnya kalau lewat pintu mereka ceritanya muter-muter. Kalau Quran ada poin. Siapa yang Allah cinta? Orang yang memberi maaf. Siapa yang hidupnya bahagia? Orang yang memberi maaf. Orang yang memberi maaf yang hidupnya paling tumaknina, yang hidupnya paling nikmat, kasih maaf. Ngapain hari gini kita masih mau ngucap? Aneh kalau inget tuh dia tuh nyakitin hati aneh. Allah, cuman Allah aja yang tahu. Kalau inget dia sakitin saya, ngapain diingat? Maka jangan diingat-ingat. Tahu nggak? Dan ibu percaya atau enggak, tidak ada satupun dari kita kecuali punya masalah di masa lalunya. Tapi siapa yang hari ini masih bisa terus berjalan, tertawa bahagia? Orang yang berhasil berdamai dengan masa lalunya. Kata damai ini apa? Maafan. Dulu kalau kita punya anak berantem,
Kita suruh apa? Bai'an. Iya kan? Bai'an. Bahasa tingginya damai, berdamai. Kalau ada suku ini dengan suku itu, dia bai'an, nggak keren. Dia berdamai, baru keren. Iya emang nggak? Kalau ada para petinggi, bahasa kerennya berdamai, gitu. Berdamai dengan masa lalu itu adalah berdamai dengan kejadian orang-orang yang ada pada masa lalu itu. Maafin dia. Jadi maafin masa lalu itu apa? Di masa lalu. Maafin mereka. Akan kesalahan-kesalahan mereka. Dari situ hidup. Nggak ada lagi trauma-trauma. Nggak ada lagi hal-hal yang jiwa. Sebabnya dari mana? Memberi maaf kepada orang yang pernah menyakiti kita. Pak Ibu rahmati Allah, dampaknya kalau sampai kita punya masalah dengan salah satu aja di antara kita, sholat kita menjadi tertahan. Pantas kadang-kadang kita ngerasa suram hati untuk dekang, seolah hidupnya dibelenggu dengan banyak saat usut tentang ekonomi yang bermasalah, bukan tentang suami yang kebetulan punya masalah. Semuanya berjalan dengan baik, tapi dia lupa jiwanya bermasalah. Masalahnya dari mana? Dia punya perseteruan dengan sesama saudara. Dia punya masalah. Dia bermusuhan dengan saudaranya. Gimana cara nyelesainnya? Maafin dia. Berdamai dengan dia. Setelah damai, sholatmu menjadi diterima. Kalau sholatmu menjadi diterima oleh Allah, apalagi hidupmu menjadi tenang, nikmat, dan kembali kepada asas perannya sebuah sholat. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat mencegah seorang yang berbuat itu dari perbuatan keji dan mungkar. Ingetin baik-baik, perbuatan keji mungkar tertolak kita, apalagi sedih, apalagi gundah, apalagi lain-lainnya, nggak ada. Semuanya kita dijauhin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya enggak, ini saudara hubungan darah, saudara hubungan agama, jangan sampai saling bermusuhan, apalagi mutalih. Nauzubillah min dzalik. Hubungan rahim namaku. Siapa yang dia memutuskan hubungan dengan aku. Ibu kita hari ini mutusin hubungan dengan saudara kita, baik itu saudara sadarah maupun saudara seagama. Hakikatnya bukan dengan mereka kita putus, tapi kita putus dengan Allah. Siapa dari kita yang sanggup hubungan? Kita mendingan diputusin sejagat, kita mendingan diputusin semua rakyat, semua orang, semua manusia, asal jangan sama kita. Nah, kalau Allah yang putus sama kita, dari mana lagi? Na'udzubillah min. Nasallallahu salam wal afiyah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Ya. Allah terima dari ibadah-ibadah kita, sholat kita, dan ibadah-ibadah lainnya terutama. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jaga hati kita, jaga iman kita, jaga keyakinan dan takwa kita. Insyaallah jikalau kita sampai dipilih hari ini menjadi seorang ketua, jadi seorang pemimpin, ya Rabb jadikan aku ketua, pemimpin yang baik, yang adil, yang muhsin, yang bisa memimpin orang di bawahku dengan kepemimpinan yang benar. Jikalau imam dalam sholat, ya Rabb jadikan aku imam yang baik,
yang solehah, yang benar di dalam memimpin orang-orang untuk menghadap kepadamu semua ya Rabb. Ya Rabb, jikalau hari ini Kau pilih menjadi seorang istri, jadikan kami semua istri solehah yang tidak pernah melukai hati suami-suami kita. Ya Rabb, Kau tunjukkan kepada kami betapa besarnya kedudukan seorang wanita solehah yang kemarin wafat, Syarifah Fadlun binti Fadl Yahya, istri dari Al-Imam guru kita semua ya, Habib Rizik Syihab. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan beliau. Ya Allah panjangkan umur beliau. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang Allah tunjukkan sama kita? Buah dari menjadi seorang, buah menjadi wanita yang taat kepada suami, buah dari hasil di mana seorang wanita bisa mendampingi perjuangan suami, itu menjadi pelajaran semua. Perlu menjadi, tidak perlu. Tapi kalau hanya menjadi seorang istri, mendampingi suami, berbakti kepadanya, menggembirakan hatinya, Allah tunjukkan wafatnya berada di dalam kebahagiaan. Itu dibuat iri. Semua perempuan harus iri dengan Syarifah Fadlun. Semua perempuan harus berandai-andai menjadi Syarifah Fadlun. Kenapa? Bagaimana tidak wafat dalam husnul khatimah? Wafat dengan ini banyaknya jutaan, ratus ribuan manusia mengantar kepergian. Siapa yang kenal dia sebelumnya? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang kenal dia. Tapi Allah tunjukin kita, itu ada perempuan yang sebegitunya luar biasa. Emang orang soleh itu kesingkap kebaikannya setelah kematiannya. Subhanallah, mudah-mudahan Allah jadikan kita wanita-wanita solehah yang berbakti kepada suami kita insyaAllah, dan terutama berbakti kepada Allah SWT. Islah dzata bainina, perbaiki antara hubungan sesama di antara kita, saudara-saudara sedarah kita, saudara-saudara seagama kita. Ya Rabb, jauhkan sifat ghil, benci, dengki, hasud di dalam hati kita. Tanamkan rasa maaf di dalam hati kita kepada semua orang yang pernah melukai hati kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bacakan suratul Fatihah binatu syifa untuk Allah angkat penyakitnya. Ibu boleh buka airnya, yang pada mau buka airnya sekalian doa untuk Al-Walid, Al-Habib Ahmad Farid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan diri kita masing-masing yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana adhibil basi syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifa'u shifa'an درس من ولا ألم يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عنا وعنهم جميعا كل تعب شديد واكفنا واكفهم من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلنا يا رب نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفينا وتكفيهم جميعا من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ماء زمزم يقرئكم السلام على من أطال بها وعلى من أشهر بها وعلى من وسلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibus sa'ilin. Terima kasih ibu-ibu semua atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.